Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Putri Sukmadianti, mahasiswi dari kelas PAI 2C dengan NIM 2403001-681. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai apa itu moderasi beragama, apa saja ruang lingkup dari moderasi beragama, serta apa saja ciri-ciri dari moderasi beragama. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Sekran Muhid, SAG, MPD. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang pengertian moderasi beragama. Sebenarnya, apa sih itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang ditekankan kepada kepentingan manusia atau humanisme. Artinya, pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan dan kedamaian bersama. Moderasi agama bukan agama yang baru, bukan aliran yang baru, bukan sekte baru dalam agama, melainkan salah satu pendekatan atau cara dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Ada beberapa macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan agama, seperti pendekatan dogmatis, psikologis, pragmatis, sosiologis, filosofi atau rasional. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama yang dianutnya. Moderasi beragama merupakan ikhtiar untuk membentuk karakter moderat dalam beragama. Ikhtiar ini harus terus dilakukan karena dalam kenyataannya masih sering ditemukan konflik-konflik berlatar belakang agama yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keragaman tinggi dari aspek suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Jika keragaman ini tidak dikelola dengan baik, tepat, dan hati-hati, maka akan menjadi faktor pemicu konflik antar umat beragama. Hal ini didasari betul oleh the founding fathers kita, sehingga memilih semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bersatu dalam keragaman, sebagai semboyan nasional yang harus terus diperjuangkan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berikhtiar agar moderasi beragama menjadi komitmen bersama setiap warga negara. Jadi, moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama, karena ajaran agama telah moderat sejak lahir. Dengan kata lain, dari sisi ajaran, moderasi bukan suatu hal yang baru. Untuk selanjutnya, kita masuk pada ruang lingkup moderasi beragama. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, tetapi kepada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang lebih menekankan pada aspek kemaslahatan atau kedamaian, persatuan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya, dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kata rahmat dalam ayat tersebut atau Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, maksudnya umat Islam harus bisa menjadi contoh menciptakan kedamaian dan kebaikan serta kemaslahatan kepada sesama manusia, pada alam, dan kepada lingkungan. Untuk yang terakhir, kita masuk pada indikator atau ciri-ciri dalam moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri dalam moderasi agama adalah tanda-tanda seseorang dapat dikatakan memiliki moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri bisa dilihat dari sikap dan perilaku dari sosial manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, indikator atau ciri moderasi beragama dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama, aspek kebangsaan atau nasionalisme, aspek beragama, aspek kehidupan sosial, dan dari aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, ziarah kubur, peringatan Maulid Nabi, serta tradisi yang lahir dari bukan ajaran agama, contohnya seperti sedekah bumi, sedekah laut, wayang, dan lain sebagainya. 4 macam indikator atau ciri moderasi beragama. Yang pertama dari aspek kebangsaan.
Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Moderasi beragama dari aspek kebangsaan berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, mempertahankan dengan sepenuh hati Pancasila sebagai dasar negara, serta tidak memiliki keyakinan dan keinginan untuk mendirikan sistem negara Islam atau mengganti Pancasila dengan Islam sebagai dasar negara. Kedua, dari aspek cara beragama, moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktek toleransi dalam beragama, baik toleransi internal umat beragama atau sesama muslim, maupun toleransi antar umat beragama atau toleran dengan agama lain. Yang ketiga, dari aspek kehidupan sosial. Moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan selalu taat dan patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku. Dan yang keempat, dilihat dari aspek tradisi. Moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dan dari dahulu sampai dengan sekarang, baik dari tradisi keagamaan maupun dari tradisi non-keagamaan. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan mengenai pengertian moderasi beragama, ruang lingkup moderasi beragama, dan ciri-ciri moderasi beragama. Semoga video ini dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam moderasi beragama. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.